Salam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita patut mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kita waktu, memberi kita kesempatan untuk kembali bertemu walaupun secara online. Hari ini kita dipertemukan di dalam persekutuan tengah minggu. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Ulangan 30 ayat yang ke-15 sampai 20. Namun saya akan membacakannya dari ayat 19 dan 20. Bunyinya demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kami waktu, memberi kami kesempatan untuk kembali bersekutu, untuk kembali diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, ini hati dan pikiran kami. Walaupun kami tidak bertemu secara tatap muka, tetapi kami boleh dipertemukan oleh Tuhan di dalam persekutuan secara online. Tetapi kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menolong kami, akan memberkati kami, baik hamba yang berkata-kata, jemaat Tuhan yang mendengar dari rumah kediaman mereka masing-masing. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada bulan yang lalu saya juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara masih mengingatnya. Dan hari ini kembali saya mengambil kebenaran firman Tuhan juga dari Ulangan. Karena kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel ketika Musa memimpin mereka sejak keluar dari Mesir sampai tiba di perbatasan di mana mereka tinggal selangkah untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan kembali Musa di dalam kitab Ulangan ini menekankan atau kembali mengajarkan hal-hal yang penting yang harus diingat oleh bangsa Israel ketika mereka sudah memasuki negeri perjanjian, supaya mereka selalu mengingat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, oleh hukum-hukum Tuhan yang telah diberikan kepada mereka melalui Musa. Di dalam kitab Ulangan, kembali Musa mengulang beberapa peristiwa supaya orang Israel mengingat kembali. Bukan sekedar mengulang peristiwa-peristiwa, tetapi Musa juga memberi penekanan-penekanan khusus, pengajaran-pengajaran secara rohani, secara khusus untuk supaya dapat dilakukan oleh orang Israel ketika mereka sudah memasuki negeri perjanjian. Pengajaran-pengajaran praktis yang diajarkan oleh Musa di dalam kitab Ulangan itu, supaya mereka mudah untuk mengingat dan mudah untuk melakukannya. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi,
kembali Musa mengajarkan beberapa hal kepada orang Israel. Mari kita melihat ayat sebelumnya. Ayat yang ke-15. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memperhatikan ayat ke-15 apa yang dikatakan atau diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Musa mengingatkan kembali kepada bangsa Israel, dikatakan ingatlah. Ya, berarti itu sangat penting dan harus diingat. Musa mengatakan pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, keberuntungan dan berkat. Jadi Musa ingin memberi pengajaran kepada orang Israel supaya mereka mengingat di dalam pikirannya hal-hal yang sangat penting, yaitu supaya mereka mengasihi Tuhan Allahnya. Dikatakan tadi ayat yang ke-20, yang ke-19 dan 20 yang kita baca tadi, Musa mengatakan pilihlah pada hari ini. Pilihlah itu adalah perintah yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Pilihlah. Apa yang harus dipilih? Tadi, kehidupan atau kematian. Dua hal yang diperhadapkan oleh Musa kepada bangsa Israel saat itu, yaitu tentang kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan Musa memberi penekanan, pilihlah kehidupan supaya kamu hidup dan memperoleh berkat. Jadi di sini bangsa Israel diajarkan oleh Musa hal yang sangat penting untuk kerohanian mereka. Untuk hal yang penting yang harus mereka ingat ketika mereka sudah memasuki negeri perjanjian, yaitu untuk memilih kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi Tuhan Allah adalah hal yang sangat penting karena Musa tahu bagaimana kehidupan bangsa Israel. Orang-orang Israel yang sudah dia pimpin, dia sertai selama 40 tahun di padang gurun. Musa tahu betul bagaimana tabiat, kebiasaan yang dilakukan oleh orang Israel. Sehingga Musa menekankan hal ini supaya orang Israel mengingat akan pilihannya. Pilihan akan kehidupan dengan cara mengasihi Tuhan Allah. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Karena bangsa Israel akan memasuki satu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan saat itu akan dipenuhi janji Tuhan itu kepada keturunan mereka, yaitu orang-orang Israel yang hidup, yang dipimpin oleh Musa. Supaya mereka mengingat tentang kasih Allah kepada mereka, dan mereka juga
harus mengasihi Tuhan Allahnya. Karena di negeri kemana mereka akan memasuki, di sana ada berbagai macam penyembahan-penyembahan berhala. Di sana ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Mereka menyembah berhala-berhala yang begitu banyak. Dan itu akan menggoda bangsa Israel untuk ikut. Oleh sebab itu, Musa menekankan hal ini dengan sungguh-sungguh. Pilihlah kehidupan untuk mengasihi Tuhan. Jangan sampai memilih kematian yang membawa mereka kepada kebinasaan. Dan itu dikatakan di ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Musa memperhadapkan dua pilihan kepada bangsa Israel, yaitu kehidupan dan kematian. Musa menekankan atau memerintahkan kepada mereka untuk memilih kehidupan supaya mereka hidup dengan berkat-berkat Tuhan di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi Musa menekankan hal ini. Tetapi jika kamu memilih atau berbalik untuk beribadah kepada berhala atau kepada Allah lain, maka kamu akan binasa. Walaupun kamu sudah masuk ke negeri perjanjian, kamu dan keturunanmu pasti binasa. Kenapa binasa? Karena Allah akan meninggalkan mereka untuk dikuasai oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bangsa Israel sebelum masuk ke negeri perjanjian, Musa membekali dengan hal-hal praktis yang dapat dilakukan oleh mereka ketika mereka sudah masuk ke negeri perjanjian. Karena apa? Karena Musa tidak lagi mendampingi mereka. Musa tidak diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki negeri perjanjian. Sehingga sebelum Musa mati di seberang sungai Yordan sebelum masuk ke negeri perjanjian, Musa mengajarkan hal-hal penting ini kepada mereka. Bagaimana dengan saya dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Apakah kita juga sudah memilih kehidupan yang disediakan oleh Allah di dalam Yesus? Pilihlah kehidupan. Saya dan Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah memilih kehidupankah? Sudahkah kita sungguh-sungguh memilih kehidupan yang disediakan oleh Allah di dalam Yesus? Karena apa? Ketika kita memilih kehidupan, kita dituntut juga untuk mengasihi Tuhan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mendengar kebenaran firman, melakukan di dalam kehidupan kita, dan terus bergantung atau berpaut kepada Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti Musa mengajarkan hal-hal penting ini kepada bangsa Israel, begitu juga kebenaran firman Tuhan hari ini juga ditujukan kepada saya dan Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita memilih kehidupan yang disediakan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus. Karena ketika kita memilih kehidupan di dalam Tuhan Yesus, maka berkat-berkat yang disediakan oleh Allah
akan menjadi bagian kita. Tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan, yaitu mengasihi Tuhan dengan apa yang ada pada diri kita, yaitu dengan menyediakan hati mendengar, melakukan dan terus bergantung kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Ada kesulitan? Ada masalah? Ada. Tetapi janji Tuhan, berkat yang Tuhan janjikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang memilih kehidupan, yang memilih untuk terus mempercayai Tuhan Yesus, itu akan ada di dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesulitan boleh ada, masalah boleh ada, problem boleh ada, tetapi Tuhan setia untuk memegang janjinya, untuk menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kita dapat terus melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa persekutuan kita hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini masih ada kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami. Kami mohon terus belas kasihan-Mu, pertolongan di dalam kuasa Roh Kudus untuk kami supaya dapat terus melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Untuk kami terus belajar bergantung dan berharap kepada Tuhan di dalam segala situasi yang kami hadapi. Ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan. Tapi kami boleh percaya kepada Tuhan yang setia menyertai kami. Yang setia untuk terus memberi kami kekuatan, membangkitkan iman kami, pengharapan kami. Kebenaran-kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.